Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat undang-undang dan konstitusionalisme. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Saada dari Prodi PGMI 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat undang-undang dan konstitusionalisme. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus membicarakan tentang undang-undang? Jadi, Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini dikatakan sebagai bagian yang terpenting karena di dalamnya berisi norma fundamental negara dan tujuan negara. Memangnya apa sih tujuan dari negara ini? Tujuan dari negara ini yaitu sebagai kontrak kenegaraan, yaitu antara rakyat dan negara. Nah, penting sekali bagi kita sebagai masyarakat Indonesia untuk mempelajari tentang hakikat undang-undang dan konstitusionalisme ini. Nah, di mana pengertian dari undang-undang? Undang-undang kan terdiri dari 4 alinea, di mana yang pertama berisi tentang nilai kuadrat, artinya nilai yang menyatakan atau pernyataan mengenai pernyataan universal atau pernyataan yang bukan dibuat-buat melainkan pernyataan yang diakui bahwa Indonesia ini telah merdeka. Dan yang kedua, pada alinea kedua berisi tentang realisasi dari perjuangan, dan dari perjuangan tersebut terciptalah negara Indonesia yang merdeka. Dan yang ketiga mengenai adanya pengakuan nilai religius, artinya dalam pada alinea ketiga ini berisi tentang bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan, dan di situ juga berisi tentang norma-norma hukum dan pernyataan kembali mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan pada alinea terakhir, yaitu pada alinea keempat, mengenai tentang berdirinya negara Indonesia, dan di situ dijelaskan bahwa ada tujuan negara dan dasar filsafat negara. Nah, kesimpulan dari undang-undang ini yaitu undang-undang ini menciptakan keadilan, menciptakan keteraturan dan ketertiban sosial. Dan yang perlu kita ketahui, undang-undang ini bersifat memaksa, artinya setiap individu ataupun kelompok dalam suatu negara itu harus taat terhadap undang-undang. Karena apabila ada pelanggaran terhadap undang-undang akan dikenakan sanksi ataupun hukuman. Dan yang kedua yang akan saya jelaskan mengenai konstitusionalisme, di mana konstitusionalisme ini merupakan konsep pembatasan kenegaraan atau dasar filsafat negara. Nah, kenapa kita harus menerapkan yang dinamakan dengan konstitusionalisme ini? Di mana konstitusionalisme ini merupakan konsep yang digunakan untuk melakukan pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam suatu negara tersebut. Adapun tujuan ciri-ciri dari konstitusionalisme ini, yang pertama adalah pembatasan kekuasaan pemerintah, konstitusi hukum yang tertinggi, dan yang ketiga adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan yang keempat adalah pemilihan pemerintah yang demokratis. Dan yang terakhir dari ciri-ciri konstitusionalisme ini mengenai kesepakatan atau kepatuhan pada prinsip-prinsip hukum. Baik, demikianlah yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini mengenai hakikat undang-undang dan konstitusionalisme. Baik, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.